Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini akan belajar bersama Tice Uli pada pembelajaran matematika tentang operasi hitung perkalian pada pecahan. Sudah siap belajar hari ini? Disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Semoga Allah memberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi perkalian pecahan ini, kita akan mempelajari 5 bentuk perkalian. Yang pertama, perkalian 2 pecahan biasa. Yang kedua, perkalian pecahan campuran. Yang ketiga, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Yang keempat, perkalian pecahan desimal. Yang kelima, perkalian bentuk pecahan dan desimal. Disimak yuk materinya anak-anak. Yang pertama, perkalian pada pecahan biasa. Inti dari perkalian pecahan ini yaitu pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Contohnya, 4/8 dikali 7/3, yaitu penyebutnya dikali penyebut, pembilang dikalikan pembilang, diperoleh hasil 4 kalikan 7, 8 dikalikan 3. Hasilnya 28/24. Dapat disederhanakan menjadi 28 ini dibagi dengan 24, mendapatkan satu bagian utuh, sisanya 4/24. Jadi, hasil dari 4/8 dikali 7/3 sama dengan 4/24. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya, perkalian pada pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jika kita menjumpai pecahan campuran, yang pertama kita lakukan yaitu mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian dikalikan dengan cara pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Tice beri contoh, 3/1/4 dikali 2/5. Langkah pertama, 3/1/4 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 dikalikan 3, 12, ditambah 1, 13. Jadi 13/4. 13/4 dikalikan 2/5. 13 dikalikan 2, 26. 4 dikalikan 5, 20. Hasilnya 26/20. Bentuk lainnya 1, 6/20. Jadi hasil dari 3/1/4 ditambah 2/5 sama dengan 26/20 atau 1/6/20. Yang ketiga, perkalian bilangan asli dengan pecahan.
Jika kalian menemukan bilangan asli bertemu dengan bilangan pecahan biasa, maka yang pertama kalian lakukan yaitu mengubah bilangan asli ke dalam bentuk pecahan dengan cara mengubah bilangan asli menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 1. Kemudian dikalikan seperti biasa, pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Contohnya, 7 kali 8 per 9. 7 kita ubah menjadi bentuk 7 per 1. Kemudian dikalikan 8 per 9. 7 dikali 8, 56. 1 dikali 9, 9. Bentuk sederhananya 6, 2 per 9. Jadi, hasil kali dari 7 dikali 8 per 9, hasilnya 56 per 9 atau 62 per 9. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Dilanjut ya. Selanjutnya, perkalian pada pecahan desimal. Pada kasus ini, kita mempunyai dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau dengan cara langsung kita mengalikan. Contohnya, 0,5 dikali 2,5. Yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,5 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5 per 10. Setelah itu 2,5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 25 per 10. Jadi 5 per 10 dikali 25 per 10. Hasilnya 125 per 100. Atau bentuk desimalnya 1,25. Jadi hasil dari 0,5 dikali 2,5 sama dengan 1,25. Selanjutnya, perkalian pada pecahan desimal bertemu dengan pecahan biasa. Seperti yang tadi, jika menemui pecahan desimal, kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Dalam kasus perkalian bilangan desimal dengan pecahan biasa, kita juga mempunyai dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa, atau kita mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam desimal. Di sini contohnya 1,2 dikali 5 per 2. 1,2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 12 per 10. 12 per 10 dikali 5 per 2 hasilnya 60 per 20. Bentuk sederhananya 3. Langkah kedua, mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Jadi di sini pecahannya 5 per 2 diubah ke dalam bentuk desimal. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 mendapatkan 2. 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4. 5 dikurangi 4, 1. 1 dibagi 2 ini tidak bisa, maka dari itu di atas sini kita beri tanda koma. Kemudian di sebelah 1 kita tambah angka 0 sehingga menjadi angka 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 10. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi bentuk desimal dari 5 per 2
sama dengan 2,5. Selanjutnya kita masukkan bentuk perkaliannya. 1,2 dikali 2,5 sama dengan 3. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, kita akan mencoba memecahkan permasalahan sehari-hari menggunakan operasi hitung perkalian pada pecahan. Disimak ya anak-anak. Contoh pertama, Bu Siska membeli 6 bungkus tepung terigu. Masing-masing bungkus beratnya 3/4 kg. Berapa berat seluruh tepung yang dimiliki Bu Siska? Di sini berarti 6 dikali 3/4. Terjadi 6 dibuat ke pecahan biasa dengan berpenyebut 1. Jadi 6 berubah menjadi 6/1, kemudian kita masukkan di perkalian biasa menjadi 6/1 dikali 3/4. 6 dikalikan. Jadi 6 dikali 3 tadi hasilnya 18. 1 dikali 4 hasilnya 4. Diperoleh hasil 18/4. Bentuk sederhananya 4/2/4. Jadi seluruh tepung Bu Siska beratnya 18/4 kg atau 42/4 kg. Soal yang kedua, ini contohnya, Pak Samsul mempunyai 8 1/2 petak sawah. Setiap petak mempunyai luas yang sama, yaitu 1/8 hektar. Berapa hektar luas tanah Pak Samsul seluruhnya? Di sini berarti terjadi perkalian pecahan campuran dan pecahan biasa. 8 1/2 dikali 1/8. Masih ingat bagaimana langkah pertama yang kita lakukan jika menemukan soal seperti ini? Ya, benar. Kita lakukan dengan mengubah 8 1/2 menjadi pecahan biasa. 2 dikali 8, 16 tambah 1, 17/2. Jadi bentuk sederhana dari 8 1/2 sama dengan 17/2. Kita masukkan perkalian 17/2 dikali 1/8. 17 dikali 1 17, 2 kali 8 16. Bentuk sederhananya 1/16. Jadi luas tanah Pak Samsul seluruhnya yaitu 1/16 hektar. Ingat anak-anakku, pada perkalian pecahan kali ini, Tice ingatkan sekali lagi ya, pada perkalian pecahan, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Bila kita menjumpai pecahan campuran, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Bila menjumpai bilangan desimal dikalikan dengan bilangan pecahan biasa, maka kita harus mengubah salah satunya. Misal, pecahan desimal kita ubah ke bentuk pecahan biasa, atau sebaliknya, pecahan biasa kita ubah ke dalam bentuk desimal. Sampai di sini anak-anakku sudah mengerti? Mudah kan perkalian pada pecahan? Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi operasi hitung perkalian pada pecahan, Tice memberi tugas kalian menyelesaikan soal di bawah ini. Setelah kalian mengerjakan soal, kalian memfoto, kemudian kalian unggah ke Google Drive kalian masing-masing.
Ingat anak-anakku, selesai belajar, tugas harus langsung dikerjakan. Anak pintar tidak menumpuk tugas. Anak pintar selalu tanggung jawab terhadap tugasnya. Ingat anak-anak, tugas langsung dikerjakan supaya tidak bertumpuk dan memunculkan kemalasan belajar kalian. Anak-anak, tidak terasa pembelajaran sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, teacher berpesan kepada kalian harus rajin sholat 5 waktu, mengaji, patuh pada orang tua. Jangan lupa tanggung jawab kalian sebagai siswa, yaitu belajar, mengerjakan tugas. Selain itu, teacher berpesan kepada kalian karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Kalian menghindari kerumunan, kalian menggunakan masker, dan kalian melakukan pola hidup bersih. Semoga wabah ini segera selesai dan kita dapat bertemu lagi di sekolah untuk belajar bersama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.